Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Selamat menjelang minggu bekerja. Senang rasanya boleh kembali menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang berada di Pondok Berkat. Ini bukan pertama kali, seingat saya ini yang kedua. Dan tetap ada sukacita yang saya rasakan ketika akan membawakan firman Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh Saudari Mesa juga untuk membawakan renungan ini, maka saya sambut dengan sukacita. Pondok Berkat selalu ada dalam ingatan saya untuk setiap pelayanan yang dilakukan, dan setiap kali saya melihat kenang-kenangan yang diberikan, yaitu karya tangan dari anggota jemaat di Pondok Berkat, yaitu tempat tisu yang selalu ada di meja ruang tamu saya, maka semakin lengkaplah momen-momen untuk tetap dapat mengingat umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang ada di Pondok Berkat. Pada hari Sabat ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan untuk mempersiapkan kita dalam minggu bekerja yang akan kita hadapi. Dan judulnya adalah Orang Benar di Tempat yang Benar. Saudara-saudara sekalian, sadarkah kita Alkitab yang kita miliki bersama adalah buku di atas segala buku, berisi tentang banyak hal yang tidak akan mampu untuk dimengerti oleh pikiran manusia secara keseluruhan. Di dalamnya kita menemukan seseorang menyaksikan api menyala di semak tetapi tidak terbakar. Di dalamnya juga kita menemukan lautan terbelah, lalu sekelompok orang menyeberang, lalu kemudian lautan kembali menutup. Seekor ikan besar menelan manusia dan kemudian memuntahkannya kembali. Ada seekor burung gagak menghantarkan makanan kepada seorang manusia. Banjir besar terjadi dan hanya 8 orang yang selamat. Ada api turun dari langit menyambar korban bakaran. Di dalamnya juga kita menyaksikan, membaca bahwa orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh bisa dibuat berjalan dalam sekejap. Di dalamnya juga kita dapat melihat 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul. Dan ada banyak kisah luar biasa yang lain yang dicatat dalam buku yang luar biasa ini. Dan jika dirangkumkan, maka tema seluruh Alkitab itu adalah kisah kasih Allah yang maha besar kepada manusia yang maha besar dosanya. Seluruhnya berisi tentang kasih Tuhan. Namun hal yang paling disayangkan adalah banyak yang tidak memahami tentang rangkaian cerita indah yang terdapat di dalam Alkitab. Kisah-kisahnya disusun sedemikian rupa. Kita menyaksikan orang yang benar ditempatkan di tempat yang benar, dan Tuhan munculkan mereka pada waktu yang tepat dalam setiap kisah yang terdapat di dalam firman Tuhan. Kita akan pelajari beberapa orang yang Tuhan tempatkan pada tempat yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Yang pertama adalah Yusuf. Kita semua tahu kisah ini. Bahkan di kelas sekolah sahabat anak-anak, cerita ini juga sering disampaikan. Dan kita semua hafal jalan cerita ini. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena sayang orang tua mereka lebih dominan kepada Yusuf. Ditambah ketika Yusuf bermimpi bahwa seluruh anggota keluarga yang lain menyembahnya, sehingga dia dibenci dan berencana hendak dibunuh. Walau pada akhirnya
seorang saudaranya yang lain mengusulkan agar dia dijual saja. Lalu mereka melakukan hal itu. Mereka menjual Yusuf, mereka melucuti pakaiannya, lalu membuat drama seolah-olah Yusuf diterkam binatang buas. Bukan hanya itu, ketika Yusuf sudah dijual dan dibawa ke negeri orang lain di Mesir, di sana dia difitnah lagi. Dan ketika dia difitnah, dia dipenjarakan tanpa kesalahan apa-apa. Hanya karena alasan yang dibuat-buat oleh istri Potifar yang menuduhnya berbuat hal yang tidak dia lakukan. Yusuf pasti tidak memahami kenapa itu semua terjadi. Dia tidak memahami ketika proses-proses itu terjadi. Tetapi kita bersyukur. Kita menemukan jawabannya di dalam Alkitab dan Yusuf sendiri menyadari keadaan itu dan dia memahami apa yang terjadi kepadanya pada satu waktu tertentu. Kita dapat membuka dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf yang kau jual, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat yang kelima, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Inilah kata-kata yang disampaikan Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Pada satu titik tertentu dia baru memahami kenapa semua itu harus dia lalui dan itu harus terjadi. Dia katakan, "Untuk mendahului kamu, Tuhan mengutus aku ke tempat ini agar terpelihara kehidupanmu." Memang pada waktu itu saudara-saudaranya datang ke Mesir karena di kampung halaman mereka terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga semua orang akan kekurangan makanan, lalu mereka pergi ke Mesir, tempat di mana Yusuf menjadi orang penting dengan kebijakannya menyimpan bahan makanan untuk 7 tahun masa kesukaran yang terjadi. Dan kita melihat Yusuf, orang yang benar, ditempatkan di tempat yang benar pada waktu yang tepat untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, untuk menyelamatkan orang-orang lain, bahkan boleh dikatakan untuk menyelamatkan Mesir dalam menghadapi 7 tahun masa kesusahan. Lalu kemudian yang berikut adalah Daniel dan kawan-kawan. Kita juga memahami cerita ini. Bahkan jika kita diminta untuk bercerita, maka kita dapat menyampaikannya dengan begitu baik. Daniel dan kawan-kawan mereka ditawan ketika Raja Negeri Babel menyerang Yerusalem. Dan waktu itu mereka juga menawan beberapa orang pintar dari Israel. Kita dapat membacanya dalam kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 6. Di dalam kitab Daniel juga kita membaca mereka dicampakkan ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat dari yang biasa. Karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Kita dapat baca itu dalam Daniel 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel sendiri dilemparkan ke dalam gua singa karena Daniel tidak mau mengikuti perintah Darius. Tetapi Daniel lebih memilih untuk tetap berdoa, beribadah kepada Tuhan yang dia sembah dan dia percayai. Kita dapat membacanya dalam Daniel pasal 6 ayat 1
sampai 8. Mereka tidak memahami awalnya untuk apa semua itu terjadi. Mengapa mereka harus mengalami keadaan yang mereka tidak pernah pikirkan dan mereka tidak pernah rencanakan. Akan ada kesusahan-kesusahan yang terjadi yang mereka alami, tetapi mereka tidak paham kenapa ini terjadi. Walaupun memang mereka mengalami dan menyadari bahwa ada tangan yang tidak terlihat yang senantiasa melindungi mereka dalam segala kesulitan yang ada. Ketika di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka selamat karena kuasa Tuhan. Ketika berada di dalam goa singa, Daniel pun selamat karena Tuhan sendiri yang menutup mulut singa itu sehingga tidak memangsa Daniel. Untuk apa itu terjadi? Kita dapat menemukan jawabannya di dalam Daniel 4 ayat 34 dan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dari sini kita memahami keberadaan Daniel dan kawan-kawan di negeri Babel adalah untuk memenangkan raja kafir, yaitu Nebukadnezar. Lewat pengalaman mereka, lewat kesetiaan mereka, lewat penyerahan mereka kepada Tuhan untuk menyaksikan kepada Nebukadnezar tentang siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan baru kita memahami, ternyata dalam kisah ini juga Tuhan menempatkan orang yang benar di tempat yang benar pada waktu yang tepat untuk menjangkau raja negeri kafir. Tokoh yang berikut adalah Yosua dan Kaleb. Kita mengerti Yosua dan Kaleb adalah dua nama yang ikut dalam rombongan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tentu saja yang sering kita dengar adalah hanya dua orang yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Tetapi saya meyakini bukan dua orang, tetapi dua garis keturunan dari keturunan Yosua dan juga keturunan Kaleb. Yosua dan Kaleb bersama keturunan mereka yang masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi pernahkah kita berpikir, bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun yang seharusnya mereka hanya menempuh perjalanan 40 hari, tetapi mereka menempuh perjalanan 40 tahun. Berputar-putar hingga 40 tahun kemudian mereka baru memasuki tanah perjanjian. Alasannya, Alkitab katakan, karena bangsa itu bersungut-sungut sehingga mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Mengapa Yosua dan Kaleb bersama keturunannya harus turut berputar-putar selama 40 tahun kalau toh hanya keturunan mereka saja yang masuk tanah Kanaan? Mengapa tidak, kalau kita berpikir, mengapa tidak keluarga dua keturunan ini saja diberikan jalan yang lain, lalu mereka akan tiba di tanah Kanaan dalam waktu 40 hari. Dan sementara yang lain itu biarkan saja mereka berputar-putar kalau toh mereka tetap tidak masuk tanah perjanjian. Saudara sekalian, kita bersyukur ada satu tulisan hamba Tuhan, Nyonya White, dalam buku Para Nabi dan Bapa, bab yang ke-48. Dalam buku itu katakan demikian. Serdadu tua yang berani ini, Yosua dan Kaleb,
ingin memberikan kepada orang banyak satu teladan yang akan menghormati Tuhan dan memberikan semangat kepada suku-suku bangsa itu untuk menaklukkan seluruh negeri yang oleh leluhur mereka dinyatakan tidak dapat ditaklukkan. Dari buku ini kita memahami mengapa Yosua dan Kaleb harus ada di tengah-tengah rombongan itu. Sekalipun mereka bukan bagian orang yang bersungut-sungut, tetapi mereka juga turut berputar-putar selama 40 tahun hingga tiba masuk tanah perjanjian. Alasannya adalah keberadaan mereka di tengah-tengah rombongan itu menjadi teladan bagi bangsa, bagi orang-orang dalam rombongan itu tentang bagaimana menghormati Tuhan, dan keberadaan mereka memberikan semangat kepada suku-suku bangsa itu agar mereka dapat menaklukkan seluruh negeri yang oleh leluhur mereka dinyatakan tidak dapat ditaklukkan. Artinya apa? Ketika orang-orang dalam rombongan itu menjadi lemah dan merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, maka ada Yosua dan Kaleb yang berperan untuk menguatkan mereka, mengingatkan janji Tuhan bahwasanya mereka pasti mampu untuk melanjutkan perjalanan. Ketika rombongan itu merasakan kecewa atas apa yang mereka alami, walaupun memang ada kalimat-kalimat yang terucap yang mereka katakan, lebih baik kita mati di Mesir saja dengan banyak makanan daripada kita mati di tengah jalan di padang gurun seperti yang sekarang. Dalam keadaan itu Yosua dan Kaleb akan menghibur dan menguatkan mereka semua bahwa mereka harus meneruskan perjalanan dan tempat yang akan mereka tuju, tempat yang jauh lebih baik daripada Mesir. Ketika bangsa itu mulai ragu, rombongan itu mulai ragu bahwa dapatkah mereka menaklukkan bangsa-bangsa yang mereka lalui dalam perjalanan, Yosua dan Kaleb akan mengingatkan kepada mereka janji Tuhan bahwa tidak ada bangsa yang terlalu kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi keberadaan Yosua dan Kaleb di tengah-tengah rombongan itu sehingga mereka harus turut berputar-putar untuk mengingatkan janji Tuhan, untuk menghibur dan menguatkan ketika bangsa itu mulai ragu akan perjalanan yang mereka sedang lakukan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga sudah menyadari bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di satu tempat, maka kita harus menjadi orang yang benar Tuhan pakai, di tempat yang benar Tuhan tempatkan, dan juga pada waktu yang tepat. Ketika saudara-saudara umat-umat Tuhan di Pondok Berkat berkumpul dalam satu naungan umat-umat Tuhan, anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, Pondok Berkat, apakah kita sudah memiliki peran seperti yang Yosua dan Kaleb perankan? Ketika ada orang lain bersungut-sungut, maka kita mengambil peran untuk mengingatkan, untuk menasehati, dan untuk memberikan teladan agar tidak bersungut-sungut dalam melayani Tuhan. Ketika mulai ada rekan-rekan mulai ragu tentang rencana pelayanan yang dilakukan, sudahkah kita mengambil peran atau memberikan teladan bahwasanya kuasa Tuhan akan mampu untuk mencukupkan dan melancarkan setiap rencana yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ketika ada rekan-rekan yang lain mungkin berselisih paham, lalu sakit hati satu dengan yang lain, kecewa, sudahkah kita mengambil peran untuk mengingatkan tentang saling mengampuni satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kita? Kita harus mengingat peran Yosua dan Kaleb. Ketika kita berada di satu jemaat, di satu kumpulan umat-umat Tuhan, kita ada di sana
untuk mengingatkan tentang Tuhan, tentang janji penyertaan-Nya, dan tentang kuasa Tuhan yang akan memampukan kita melalui segala masalah apapun, terlebih khusus masalah-masalah yang terjadi ketika kita akan melayaninya. Saudara-saudara, jangan lupa, Tuhan menempatkan kita di antara tetangga-tetangga kita. Tuhan menempatkan istri mendampingi suami dan juga sebaliknya. Orang-orang muda Tuhan tempatkan di antara rekan-rekan teman-teman orang muda yang lain. Jika Anda seorang pimpinan, Tuhan menempatkan Anda di antara para karyawan ataupun bawahan. Jika Anda seorang pedagang, Tuhan menempatkan Anda di antara para pembeli dan rekan-rekan pedagang yang lain. Sudahkah kita menjadi orang yang benar yang Tuhan tempatkan di tempat yang benar pada waktu yang tepat untuk menjadi saksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan? Dan ketika Tuhan tempatkan kita di jemaat, saya sebut saja di jemaat Pondok Berkat, sudahkah kita menjadi orang yang selalu mengingatkan tentang penyertaan Tuhan? Biarlah kiranya kita akan memberikan jawaban di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, agar keberadaan kita akan memberkati banyak orang dan keberadaan kita menginspirasi mereka bahwasanya kita ada untuk mengingatkan tentang kuasa Tuhan yang akan menyertai kita senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati. Saya Jandri Tumangger, senang rasanya boleh tetap dapat berbagi firman Tuhan. Semoga umat-umat Tuhan dikuatkan di tempat di mana Anda berada. Dan akan ada waktu yang lain kita dapat bertemu dan kita dalam jarak yang jauh pun tetap dapat saling mendoakan agar Tuhan menguatkan kita semua. Selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati kita semua.